air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitalisasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses sirkulasi hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, es, dan hujan gerimis atau kabut. Cara dalam siklus hidrologi yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi, yaitu air yang ada di laut, darat, sungai, dan tanaman sebagainya menguap ke angkasa dan menjadi awan. Pada keadaan jauh, uap air itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Yang kedua adalah perkolasi atau infiltrasi ke dalam tanah, yaitu air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bantuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Yang ketiga adalah air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh alur permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menjadi laut. Dan tahapan proses sirkulasi air. Yang pertama adalah sirkulasi pendek atau kecil, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan, dan akhirnya turun hujan di permukaan laut. Yang kedua adalah sirkulasi sedang, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi. Selanjutnya uap bergerak oleh tiupan angin ke darat dan membentuk awan. Turun hujan di permukaan daratan dan air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga adalah sirkulasi panjang atau siklus besar, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, kemudian pembentukan awan yang mengandung kristal es. Setelah itu awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian turun hujan. Setelah itu membentukkan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai dan air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut.